Yang PNS itu aku, Mas. Bagian 11. Karya, Said saja. Semua orang bergembira di rumah itu, menyambut anggota keluarga baru yang akan bergabung dengan kami. Dan itu adalah calon istri kedua dari suamiku. Mereka seakan menganggapku tak ada di rumah itu, bahkan tak ada yang peduli apapun yang aku lakukan. Mereka hanya sibuk membicarakan tentang kedatangan Wulan di rumah itu. Bahkan 2 hari sebelum pesta pernikahan itu berlangsung, ibu mertua secara terang-terangan memintaku untuk mulai mengemasi barang-barang yang ada di kamar. Kamar ini akan segera dibersihkan, jadi semua barang-barangmu silakan pindahkan ke kamar yang ada di belakang. Ya, Sekar. Ucap ibu mertua sedikit memerintah kepadaku sambil memperhatikan suasana kamar. Saat itu aku baru saja selesai berganti pakaian setelah mandi. Perkataan ibu mertuaku sedikit membuat keningku mengkerut. Maksud ibu apa? Tanyaku dengan wajah keheranan. Kamu tidak dengar perkataan ibu? Semua barang-barang milikmu pribadi silakan bawa ke kamar yang ada di belakang. Soalnya kamar ini akan segera dirias. Kamar ini akan dijadikan kamar pengantin untuk Bayu dan juga Wulan. Dari mulai malam ini, kamu tidur di kamar belakang, ucap ibu mertua dengan tegas kepadaku. Perkataan ibu mertua sungguh membuatku terkejut. Aku seketika menggelengkan kepala karena sungguh aku tak terima dengan perlakuan mertuaku tersebut. Apa Mas Bayu sudah tahu kalau ibu memerintahkan aku untuk tidur di kamar belakang? Tanyaku sambil menyelidik. Sudahlah, jangan membantah, Sekar. Bayu sudah tahu kok, dan dia setuju. Lagi pula, kamu kan sudah setuju Bayu menikah dengan Wulan, jadi kamu harus mengalah. Mereka akan segera menikah, jadi kamu harus membiarkan Wulan yang menempati kamar ini, ucap ibu mertua dengan wajah sedikit kesal karena aku bertanya kepadanya. Bu, kenapa tidak kamar belakang saja yang dihias? Bukankah aku adalah istri pertama, sementara Wulan hanyalah istri kedua dari Mas Bayu? Aku ingin tetap tinggal di kamar ini, pintaku dengan wajah sedikit memohon. Permintaan dariku membuat wajah ibu mertuaku sedikit murka karena membantah ucapannya. Tidak bisa begitu dong, Sekar. Wulan itu anggota baru di rumah kita, jadi harus diberikan pelayanan yang terbaik untuk dia. Lagi pula, ibu berharap dia bisa segera hamil setelah menikah dengan Bayu, jadi kamu harus mengalah. Kalau kamu tidak mau mengalah, ya sudah, pergi saja dari rumah ini. Lagi pula, ibu juga tidak melarang jika kamu berniat untuk segera meninggalkan rumah ini dan membiarkan hanya Wulan saja yang ada di rumah ini, jawab ibu mertua dengan acuh. Perkataan ibu mertua sungguh membuat perasaanku terluka. Aku seketika terdiam lalu menarik napas panjang. Aku akan tetap bertahan tinggal di rumah itu sambil melihat kehancuran mereka, karena kehancuran mereka adalah sesuatu yang bisa membuat perasaanku jauh lebih baik nanti setelah benar-benar keluar dari rumah itu. Baiklah, kalau itu yang ibu mau. Aku akan segera memindahkan barangku ke belakang, jawabku dengan cepat. Ya sudah, sana cepat bawa semua barang-barangmu ke kamar belakang. Sebentar lagi orang-orang akan datang ke sini untuk merias kamar ini, ucap ibu mertua dengan acuh. Yang PNS itu aku, Mas. Bagian 12. Karya, Said saja. Rumah begitu ramai. Semua persiapan untuk pernikahan Mas Bayu dan Wulan sudah selesai. Mbak Rianti memberikan seragam yang harus aku kenakan. Ini seragam kamu, Sekar. Jangan malu-maluin dan jangan buat masalah nanti di akad nikah Bayu dan Wulan. Kalau kamu macam-macam, aku sendiri yang akan bicara ke Bayu supaya langsung menceraikan perempuan tidak berguna seperti kamu, ucapnya dengan ketus. Wajahku memera menahan marah. Ingin sekali aku jawab bahwa yang tidak berguna itu justru adiknya sendiri. Ingin sekali aku bilang bahwa 2 tahun belakangan ini hidup mereka bergantung padaku. Tapi belum saatnya. Nanti, setelah pernikahan itu berlangsung, aku akan mulai rencana besarku. Mas Bayu tampil begitu mempesona dengan kemeja putih dan celana hitam. Bersiap melaksanakan akad nikahnya dengan Wulan. Sementara Wulan memakai kebaya putih yang anggun. Dadaku sesak melihat mereka berdua. Aku duduk di sudut ruangan,
memandangi mereka yang akan diakadkan. Tamu-tamu sesekali menatap sinis. Mereka pasti sedang mentertawakan nasib burukku, ditinggal nikah dengan alasan aku tak bisa memberikan keturunan. Jangan pasang wajah cemburu seperti itu, Sekar. Ayo duduk di depan, di samping ibu. Jangan bikin orang berpikir buruk tentang keluarga kami, ucap ibu mertua ketus. Baik, Bu, jawabku sambil pindah ke depan. Mas Bayu mengikuti instruksi penghulu. Saya terima nikah dan kawinnya Wulandari binti Bahrin dengan mas kawin 1 set perhiasan emas serta uang 10 juta rupiah, dibayar tunai. Dadaku makin sesak mendengarnya. Dengan susah payah ku tahan air mata. Tapi saat Mas Bayu mengecup kening Wulan dengan penuh penghayatan, rasanya dunia runtuh. Semua momen saat aku pertama kali dinikahi olehnya terlintas begitu jelas. Aku tak sanggup. Aku pamit pada ibu dan Mbak Rianti untuk masuk ke kamar. Mereka tidak peduli sedikit pun. Para tamu sibuk bersalaman memberi selamat. Aku masuk ke kamar belakang, menutup pintu, dan akhirnya menangis tanpa suara. Hanker, tersayat, Terina. Cukup lama aku mengurung diri sampai seseorang mengetuk pintu. Aku buru-buru menghapus air mata. Ibu berdiri di depan pintu. Cepat keluar. Layani para tamu. Jangan mengurung diri saja. Baik, Bu Balapku. Aku kembali melayani tamu bersama Mbak Rianti. Mas Bayu tidak sedikit pun mencariku. Dia tenggelam dalam kebahagiaan bersama Wulan. Aku menatap mereka dari jauh. Mas, aku tidak akan melupakan rasa sakit ini. Aku akan membuat kamu menyesal sudah mempermainkanku. Sekarang aku sadar. Kamu tidak pernah mencintaiku. Kamu hanya memanfaatkan dan memperalatku.